Om Swastiastu. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yang di mana game kami kali ini yaitu bernama Monkey Fighter. Mungkin bisa di-scroll ke bawah. Nah, berikut ini merupakan biodata dari kelompok kami. Di sini saya sebagai moderator. Nah, untuk perkenalan pertama akan langsung dikenalkan oleh Anggi. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Anggiatnyani dengan NIM 2215091043. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Kadek Willy Suwandana dengan NIM 22150910056 dan selanjutnya dilanjutkan oleh moderator. Baik, perkenalkan nama saya Komasri Ayu Rejeki dengan NIM 2215091071. Di sini saya sebagai moderator. Mungkin bisa turun lagi. Nah, pada bab satu ini mungkin bisa naik lagi. Pada bab satu ini akan membahas mengenai game planning, yang dimana pada bab satu ini ada mengenai storybook dan juga game planning. Nah, jadi storybook dari game ini yaitu kelompok kami di sini mendapatkan tugas sebuah game yang sederhana. Nah, konsep dari game ini adalah adanya sebuah pertarungan antara monyet dengan gokong, antara monyet atau gokong dengan sebuah monster, yang dimana terdapat dua monster yaitu boss monster dan juga monster biasa. Nah, game ini memiliki daya tariknya tersendiri karena biasanya game ini akan berisi sebuah tembak-tembakan yang akan diminati oleh anak-anak maupun dewasa. Game ini dirancang sedemikian rupa agar menarik para penggunanya. Gokong atau monyet pada game ini akan berperan sebagai hero dan monster di sini akan sebagai lawan dari Gokong itu sendiri. Gokong mampu menembakkan energi kepada monster untuk mengalahkan monster tersebut. Ada dua level yang disajikan pada game ini, yang dimana jika sudah mencapai skor 30, maka pengguna akan masuk langsung ke level 2, serta hero akan langsung bertemu dengan boss monster. Game kami ini kami beri nama Monkey Fighter. Untuk selanjutnya yaitu 1.2 mengenai game planning akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang game planning. Baik, yang pertama itu ada home screen. Pada bagian ini, permainan eh, dimulai dengan home screen, yang dimana kami menambahkan tiga menu pada home screen. Yang pertama itu ada menu start yang dilambangkan dengan banana, kemudian yang berfungsi untuk memulai permainan. Kemudian yang kedua terdapat menu kredit yang dimana berfungsi untuk melihat nama anggota pad- pada game ini. Oke, bisa selanjutnya. Yang kedua itu ada screen kredit. Pada screen ini merupakan tampilan kredit yang dimana akan menampilkan informasi terkait tentang anggota kelompok pada pembuatan game ini. Selanjutnya, yaitu pada screen ini telah memasuki permainan yang dimulai dengan level 1. Pada skin ini terdapat Gokong sebagai hero yang menembak lawannya yaitu monster dengan menembakkan energi. Apabila monster ini terkena energi, maka monster akan menghilang. Kemudian terdapat juga HP atau health point, yang dimana hero mendapat nyawa sebanyak 3 poin, yang kemudian apabila hero terkena musuh,
atau monster, maka HP akan berkurang satu, dan apabila HP habis, maka permainan akan berakhir. Selanjutnya, apabila hero berhasil menembak lawan, maka skor akan bertambah 1 poin. Kemudian yang selanjutnya itu pada skin ini telah memasuki permainan yang dimulai dengan level 2, yang dimana merupakan lanjutan dari level 1. Pada skin ini terdapat Gokong sebagai hero yang menembak lawannya, yaitu bos, yang menembakkan energi. Apabila bos ini terkena energi, maka bos akan menghilang. Kemudian yang selanjutnya merupakan aset Gokong. Gokong ini atau yang dilambangkan dengan kera atau monyet berperan sebagai hero pada permainan Monkey Fighter ini. Baik, untuk penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, pada kesempatan ini, aset selanjutnya ini adalah merupakan aset counter yang digunakan untuk melakukan perhitungan atau menampilkan integer pada green food. Yang kedua ini aset flame ini merupakan aset tembakan dari boss yang akan dilawan oleh Monkey Fighter. Yang selanjutnya yang bertanda panah bengkok ke kiri ini merupakan tombol yang akan dibuat untuk kembali. Yang aset banana ini memiliki fungsi untuk memulai atau akan menampilkan word level 1 ketika itu dipencet. Yang selanjutnya ini merupakan aset blast yang ketika monster-monster biasa ditembak akan uh, mengeluarkan blast ketika energi atau tembakan dari Gokong menyentuh monster-monster tersebut. Yang selanjutnya ini merupakan tombol aset kredit yang digunakan untuk menampilkan uh, nama kelompok kami. Yang selanjutnya ini adalah aset energi. Energi ini merupakan tembakan dari Gokong. Dan selanjutnya adalah aset game over yang akan ditampilkan ketika health point Gokong mencapai 0. Yang selanjutnya ini merupakan monster 1. Dan yang selanjutnya ini merupakan monster 2. Yang ini merupakan tampilan dari aset boss monsternya tersebut. Dan kalau bisa mengalahkan boss monster tersebut akan memunculkan aset kamu menang. Oke. Selanjutnya penjelasan kode pada program. Yang pertama pada program Word class home yang extend ke world gitu. Yang pertama itu ada public home yang dimana ini constructor itu yang di dalamnya itu ada function super dan prepare. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada private void prepare yang digunakan untuk menyiapkan apa-apa saja objek yang akan ada pada world class home ini. Oke. Yang kedua ada yang selanjutnya itu kredit, yang kredit yang merupakan apa nih kelas yang ada di Word yang kami taruh pada extend dengan Word gitu, yang dimana di sini ada fungsi konstruktor juga, yang dimana ini ada uh, pemanggilan function super dan prepare, yang dimana juga ada ini apa nih procedure void prepare, yang dimana akan menambahkan tombol back kembali dan menambahkan objek bednya pada koordinat ini. Oke. Nah, selanjutnya ada level 1. Level 1 ini merupakan word yang digunakan untuk pertarungan Gokong dengan melawan monsternya pada level 1. Di sini ada public class-nya. Public class level 1 extend word yang dimana ini ada variabel yang kami inisiasikan yang untuk pertama jeda dan counternya yang digunakan untuk menghitung HP dengan skor. Yang selanjutnya ini public green
sound yang digunakan untuk memplay soundnya. Yang kemudian ini ada public level, ini juga function constructor yang digunakan untuk memanggil function-function yang lain. Oke. Selanjutnya ada public void egg yang dimana ini di dalamnya itu untuk membuat logic dari karakteristik objek-objek yang ada dalam gini ya, dalam word class-nya. Oke. Ini ada uh, prosedur prepare juga untuk menginisiasi objek-objek yang ada pada kelas. Selanjutnya pada level 2 itu hampir sama, ada public class untuk kelas word-nya yang bernama level 2 yang extend dengan superclass word yang ada juga variabel private, public, static, dan green juga. Di dalamnya juga terdapat uh, function constructor atau class constructor yang dimana dia akan memanggil function-function atau metode-metode yang terdapat pada kelas level 2 ini. Yang dimana ada kelas, bukan ada metode procedure void prepare yang dimana akan menginisiasikan objek-objek yang ada pada word level 2. Oke. Yang selanjutnya ini ada boss. Di dalam boss ini terdapat public class boss juga yang tapi ini extendnya dengan kelas superclass actor. Di sini juga ada private variabel yang hanya bisa diakses oleh si boss ini. Dan selanjutnya ada metode void actor yang digunakan untuk memanggil metode-metode yang dibuat di bawahnya. Di sini biasanya kita membuat karakteristik dari suatu objek. Tuh. Yang ini yang selanjutnya ini merupakan kode-kode yang akan dipanggil oleh uh, metode void egg-nya ini. Oke. Tuh. Yang selanjutnya ada counter, di mana ini merupakan kelas yang diimport dari Greenfoot, yang di dalamnya pasti ada private variabel yang hanya bisa diakses oleh dia sendiri. Yang di sini ada metode counter, public counternya, yang akan di dalamnya ini akan memanggil kelasnya sendiri yang berupa objek string, dan kemudian di sini create a new counter yang dia akan membuat counternya tersebut dengan parameter-parameter seperti ini. Nah, selanjutnya ada public void egg-nya, ada metode untuk egg. Di sini ada selanjutnya ada prosedur untuk menambahkan skor. Selanjutnya itu ada untuk uh, function get value yang akan mengembalikan nilai dari targetnya. Nah, selanjutnya itu ada prosedur untuk set value dengan parameter integer new value. Dan di sini ada metode private untuk update image. Ini merupakan metode-metode yang ada pada bawaan import dari kelas counter pada Greenfoot. Yang selanjutnya ada flame. Flame ini adalah kelas untuk tembakan daripada boss yang dilawan oleh Monkey Fighter. Yang dimana di sini ada public flame, extendnya pada actor, dan juga ada variabel private yang hanya bisa diakses oleh dia. Ini ada public void egg, yang dimana di sini untuk pemanggilan method move dengan check collision, yang di sini adalah prosedur untuk check collision yang dimana di sini untuk mengecek apakah kelas Gokong tersebut bersentuhan dengan kelas flame atau tidak.
yang dimana akan ada aksi-aksi seperti remove touching, green food play sound, level 1 akan pengurangan HP pada gokongnya, dan kemudian remove objek yang bersentuhan ini. Oke, yang di sini ada ketika dia mencapai sisi ujung dari kanvas ini, maka uh, ada pemanggilan fungsi get word yang akan menghapus objek tersebut. Baik, untuk kode selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas back, yang dimana pada kelas ini terdapat kode if green food mouse spaced ini eh, yang berfungsi untuk mendeklarasikan tombol back apabila ditekan dengan mouse akan muncul ke skin atau frame kelas home. Kemudian bisa di-scroll ke bawah lagi. Kemudian pada kelas Banana Start ini sama seperti tombol back tadi, di sini terdapat apabila mouse menyentuh atau mengklik logo banana pada home screen, maka akan lanjut ke skin level 1. Baik, selanjutnya ada kelas blast yang dimana di sini mendeklarasikan tentang delay atau jeda dari munculnya blast yang dikeluarkan saat saat energi menyentuh monster atau lawan dari hero. Kemudian selanjutnya ada kelas kredit. Sama seperti yang tadi, apabila mouse menyentuh tombol kredit pada home screen, maka akan muncul ke berpindah ke skin kredit. Kemudian yang selanjutnya ada kelas energi yang dimana pada di sini telah didefinisikan yaitu move spin, yaitu berfungsi untuk kecepatan dari energi itu muncul. Kemudian yang kedua itu ada if is edge itu berfungsi untuk mendeklarasikan dari get world remove object untuk menghapus energi jika mencapai batas layar. Kemudian apabila aktor monster di sini telah dideklarasikan apabila bertabrakan dengan monster, maka energi akan menghilang. Kemudian di sini dideklarasikan kembali apabila monster 1 bernilai 0, maka get remove object ini monster 1 maka akan menghapus monster 1 yang dimana apabila energi menyentuh atau bertabrakan dengan monster 1 maka monster 1 akan dihapus. Kemudian selanjutnya itu if monster 2 apabila energi bertabrakan atau menyentuh monster 2 maka monster 2 akan
menghilang atau dihapus. Kemudian yang selanjutnya itu ada kelas game over, yang dimana itu dideklarasikan apabila delay lebih besar dari 0, maka delay akan berkurang 1. Kemudian apabila Greenfoot set would new home, maka pindah ke dunia atau home setelah penundaan selesai. Kemudian yang selanjutnya itu ada kelas gokong, yang dimana ini telah didefinisikan integer x, integer y, integer would wait, integer would height, ya. Kemudian terdapat juga batas pergerakan ke atas kiri, didefinisikan juga kode untuk membatasi pergerakan ke atas kanan. Kemudian juga terdapat kode yang membatasi pergerakan ke bawah atas. Selanjutnya itu terdapat juga kode yang membatasi pergerakan ke atas bawah. Nah, selanjutnya itu ada private void key press. Di sini mendeklarasikan atau men-setting untuk pergerakan apabila kita mengklik set up atau down, maka hero tersebut akan bergerak ke atas ke bawah, dan apabila kita mengklik tombol kiri kanan pada keyboard ini, maka hero akan bergerak ke kiri atau ke kanan. Kemudian selanjutnya ada private void checkfire ini, yang dimana akan membuat objek peluru dan menempatkan di posisi. Kemudian cooldown counter ini akan mengatur ulang atau menghitung dari counter tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan code pada monster 1. Nah, pada bagian monster 1 ini ada beberapa privat yang telah didefinisikan. Nah, yang pertama itu ada privat in speed, yang dimana untuk mengatur kecepatan dalam permainan. Privat in fx untuk menyimpan suatu perubahan dalam posisi horizontal. Privat boolean to remove sama dengan false itu digunakan untuk mengontrol penghapusan objek di dalam permainan. Privat Greenfoot sound background musik digunakan untuk menambahkan suatu objek pada Greenfoot sound. Nah, pada bagian public monster 1, in-speed Greenfoot sound background musik tersebut akan berisikan untuk mengatur kecepatan horizontal ke arah kiri yang ada pada game tersebut. Selanjutnya ada public void act, yang dimana akan digunakan untuk menjelaskan mengenai sebuah pergerakan dari monster tersebut. Nah, set location git x bisa naik. Set location git x plus vx dan git y itu bisa digunakan untuk pergerakan horizontal dari kanan ke kiri monster tersebut. Nah, pada pernyataan if tersebut akan digunakan untuk memeriksa nantinya apakah monster satu tersebut berada di luar layar atau tidak. Nah, ada if dan juga ada else if pada code tersebut. Nah, yang dimana code-code tersebut akan digunakan apabila kondisi
monster tersebut memenuhi kondisi yang ada. Pada intinya, code tersebut akan membantu monster untuk mendapatkan skor apabila memenuhi ketentuan yang ada. Mungkin bisa ke monster kedua. Mungkin tidak jauh beda dengan monster yang pertama. Monster yang kedua ini juga akan diatur kecepatannya secara horizontal baik ke arah kiri dan juga akan diinisialisasi background musik untuk monster kedua ini. Nah, tidak jauh beda juga. Di sini juga if akan digunakan untuk memeriksa apakah monster satu berada di luar layar atau tidak. Nah, eh, it- monster 2 ini akan dihapus apabila bernilai true. Selanjutnya, untuk else if pada monster 2 ini juga akan digunakan untuk memeriksa apakah objek bersentuhan dengan objek gokong atau tidak. Mungkin bisa turun ke bawah lagi sedikit. Nah, pada kode ini juga pada kode if tersebut juga akan bisa digunakan untuk melihat apakah monster 2 tersebut memenuhi ketentuan yang ada atau tidak. Nah, jika terpenuhi, maka maaf maksudnya jika if tersebut eh, terpenuhi, maka akan adanya hapus objek energi yang bersentuhan dengan objek saat ini, sama dengan monster yang pertama. Nah, get word ini juga akan menggunakan get X dan juga menggunakan get Y yang dimana akan berfungsi sebagai menambahkan objek baru yaitu blast di lokasi yang sama dengan objek saat ini. Nah, Greenfoot Play Sound ini juga akan digunakan untuk menambahkan sebuah efek suara pada game tersebut. Mungkin isi dari codingan ini akan tidak jauh beda. Isi dari kode ini tidak akan jauh berbeda dengan isi pada monster pertama. Dan selanjutnya yaitu ada win game. Nah, win game ini akan dimunculkan apabila hero atau gogong tersebut eh, terkena serangan dari boss monster. Yang dimana eh, jika jika delaynya lebih dari 0, maka akan berkurang skor tersebut. Dan apabila Greenfoot set world new home, maka akan pindah ke dunia home setelah penundaan tersebut selesai. Selanjutnya yaitu ada pada bagian kelas, yang dimana kelas merupakan sebuah variabel atau metode pada semua objek tertentu. Nah, kelas ini akan digunakan untuk menampung seluruh isi dari program yang akan dijalankan seperti code, metode, dan juga tipe data. Nah, dalam game yang kami buat, yaitu game Monkey Fighter ini, terdapat dua subclass, yaitu World dan Actor. Nah, yang termasuk World yaitu ada Home, Credit, level 1, dan juga level 2. Untuk aktor yaitu ada Boss, Counter, Flame, Back, Banana Start, Blast, CRD, Energy, Game Over, Gokong, Monster 1, Monster 2, dan Win. Selanjutnya ada objek. Nah, objek merupakan instance dari sebuah kelas yang dimana merupakan referensi nyata dari kelas dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan untuk atributnya. Dalam game Monkey Fighter ini eh, ada beberapa yang termasuk dalam objek. Yang pertama yaitu ada Gokong. Behaviornya yaitu atas, bawah, kanan, kiri, dan menembak. Untuk boss, behaviornya kanan, kiri, menembak. Untuk flame, behaviornya maju. Energi, behaviornya maju. Blast, behaviornya diam. Banana start, behaviornya diam. CRD, behaviornya diam. Back, behaviornya diam.
Monster 1 behaviornya yaitu bergerak dari kanan ke kiri secara acak. Monster 2 yaitu behaviornya bergerak dari kanan ke kiri secara acak. Dan Win behaviornya yaitu diam. Dan yang terakhir untuk game over behaviornya diam. Selanjutnya pada 2.4 yaitu inheritance. Nah, inheritance merupakan sebuah pewarisan metode dari suatu kelas yang telah ada sebelumnya kepada kelas yang baru. Tentu hal ini akan memungkinkan untuk subkelas dapat memperluas fungsionalitas yang ada sehingga dapat mengurangi suatu duplikasi kode dan meningkatkan suatu struktural dalam kode. Nantinya kelas yang mewariskan tersebut akan diberi nama superclass, parent class, base class. Nah, sedangkan kelas yang mewarisi kelas yang baru akan disebut dengan subclass atau child class atau derived class. Nah, pada layar merupakan sebuah contoh implementasi inheritance pada game yang kami buat yaitu game Monkey Fighter. Mungkin bisa turun ke bawah. Selanjutnya yaitu konstruktor adalah sebuah metode yang dimana berfungsi untuk menginisialisasi variabel-variabel instance yang dimiliki oleh objek. Nah, pada layar sudah ditampilkan contoh aplikasinya, contoh aplikasi pada game Monkey Fighter. Ada public home dan lainnya pada code tersebut. Selanjutnya 2.6 yaitu static variable yang dimana merupakan sebuah jenis variabel yang dimana hanya akan terdapat satu selama permainan berjalan yang dimana tidak terdapat duplikat. Nah, berikut ini merupakan contoh dari static variable pada game Monkey Fighter. Yang terakhir yaitu polymorphism yaitu merupakan suatu objek yang memungkinkan suatu objek yang sama untuk memerintah objek agar melakukan aksi atau tindakan yang berbeda. Nah, yang dimana polymorphism ini mampu beradaptasi pada metode apapun yang akan dijalankan pada objek tersebut. Nah, berikut ini merupakan salah satu kode yang terdapat pada game yang kami buat, yaitu game Monkey Fighter. Untuk selanjutnya, yaitu kelompok kami akan mendemokan bagaimana game yang telah kami buat. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan kepada Widi. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami, kelompok 6. Apabila ada kesalahan kata maupun ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.